Halo, perkenalkan nama saya Siti Aisyah, NIM 18101052. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Interpersonal Skill kelas AC. Langsung saja ke soal yang pertama. Setelah mempelajari 7 habit untuk menjadi pribadi yang lebih baik, Anda harus memiliki kemenangan pribadi dan kemenangan publik. Dengan menguasai 7 habit ini, diharapkan kemenangan pribadi dan kemenangan publik dapat Anda capai dan menjadi seorang yang lebih efektif. Menurut Anda, apa itu kemenangan pribadi dan kemenangan publik? Berikan contoh jelas mengenai jawaban Anda tersebut. Kemenangan pribadi adalah kebiasaan yang pertama mengarah pembicara dari ketergantungan menuju kemandirian. Contoh, rencanakan, prioritaskan tugas Anda berdasarkan skala kepentingan lebih dahulu dibandingkan skala urgensinya. Kemudian kemenangan publik adalah apa yang harus dilakukan menuju kemenangan publik atau independen. Contoh, bekerja dengan orang lain. Soal yang kedua, 7 habit adalah dasar Anda untuk menjadi pribadi yang lebih efektif dari sebelumnya. Oleh karena itu, 7 habit ini sangat penting dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contoh sederhana yang Anda bisa sebutkan untuk masing-masing habit. Yang pertama, berpikir positif. Bertanggung jawab saat mengambil inisiatif untuk melakukan hal yang benar. Contoh, semua beban pikiran menjadi ringan dan tambah tenang. Tidak ada ketakutan apapun dalam semua terjadi, terasa lebih mudah untuk melakukan segala sesuatu dengan tenang. Hati juga semuanya terasa baik. Yang kedua, mulai dengan akhir dalam pikiran. Prinsip yang berguna untuk merencanakan ke depan dan menetapkan tujuan, karena pilihan yang tepat dapat menyebabkan kesuksesan. Contoh, saya menjadi lebih termotivasi untuk mencapai target ini dan berusaha keras sampai mendapatkannya. Juga ada hal yang saya targetkan untuk rencana ke depannya. Yang ketiga, dahulukan yang utama. Mengerti bagaimana mengatur prioritas. Contoh, segala sesuatu menjadi teratur dan tertata, tidak cuma-cuma sangat bermanfaat. Yang keempat, berpikir menang-menang. Menyampaikan kebutuhan semua orang dalam berpikir sambil mempertahankan kebebasan individu. Contoh, kita bisa saling mendapatkan keuntungan, saling bekerja sama, saling menolong, saling berbagi. Berusaha mengerti. Secara sederhana berarti keinginan untuk mendengarkan dan bersifat hormat terhadap orang lain. Contoh, saya bisa mendapat sahabat yang lebih bisa diajak sharing, baik susah maupun senang, juga diberikan solusi ketika ada masalah. Yang keenam, wujudkan sinergi. Mulai kebiasaan teamwork. Contoh, saya menjadi lebih ringan bebannya karena semua bekerja sama bersama-sama. Yang keenam, wujudkan sinergi. Mulai kebiasaan teamwork. Contoh, saya menjadi lebih ringan bebannya karena semuanya bekerja sama-sama. Yang ketujuh, mengasah gergaji. Artinya merawat tubuh, berpikir, hati dan jiwa seorang mulai bersahabatan interaksi. Contoh, seorang individu mengasah dirinya agar menjadi individu yang bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Soal yang ketiga, menurut Anda, setelah mengikuti mata kuliah Interpersonal Skill yang berdasarkan pada buku Stephen R. Covey, 7 Habits of Highly Effective People, hal yang penting apa dapat Anda dapatkan untuk kehidupan Anda di masa yang akan datang? Hal yang saya dapat dari buku Stephen R. Covey, saya dapat memegang diri sendiri, menjadi lebih baik, dan berpikir secara teratur menjadi pribadi yang lebih baik untuk masyarakat. Soal yang keempat, ceritakan tentang cara Anda merubah kebiasaan Anda setelah mengikuti mata kuliah Interpersonal Skill selama 1 semester ini. Dengan mengikuti mata kuliah ini, saya mengetahui bahwa memahami diri sendiri itu tidak mudah, dan juga memahami orang lain juga tidak
yang dibutuhkan diri sendiri. Untuk menjadi individu yang lebih baik, saya harus mengetahui diri sendiri terlebih dahulu, seperti sudah bisa menjalin hubungan dengan orang lain atau belum. Demikian dari saya, terima kasih.